Kamu pasti sudah mengetahui kan bahwa kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, energi didapatkan dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Namun, tahukah kamu bagaimana proses tubuh kita dalam mencerna makanan? Yuk simak video ini sampai akhir ya. Energi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari diperoleh dari makanan. Makanan memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Namun, sebelum dapat digunakan oleh tubuh, makanan perlu dicerna, yaitu dipecah menjadi zat-zat gizi yang lebih mudah diserap tubuh. Makanan tersebut dicerna dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bahan makanan dicerna di dalam saluran pencernaan, kemudian sisa pencernaan dibuang dalam bentuk feses. Sistem pencernaan terdiri atas organ-organ pencernaan, antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, hati, pankreas, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Proses pencernaan manusia ternyata melalui banyak tahapan loh sahabat Erlangga. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dengan gigi dan lidah, serta pencernaan kimiawi dengan ludah. Gigi terdiri atas gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan, serta gigi geraham depan dan belakang yang berfungsi untuk menggiling makanan. Selain gigi, di mulut juga terdapat lidah. Lidah berfungsi untuk membolak-balik dan mengecap rasa makanan. Di dalam mulut juga terdapat ludah atau air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim tersebut berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi gula. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan di kerongkongan didorong dengan menggunakan gerak peristaltik menuju lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Jika makanan atau bolus mengalami hambatan, biasanya dapat dibantu menggunakan air minum. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida atau HCl. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi mematikan kuman dan mengasamkan makanan. Setelah dipecah dalam lambung, makanan masuk ke usus 12 jari. Pada usus 12 jari, terjadi pencernaan kimiawi dan berakhir di saluran getah pankreas yang menghasilkan enzim tripsin dan enzim amilase, serta saluran empedu yang menghasilkan enzim lipase. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Dan enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya masuk ke usus halus. Usus halus memiliki struktur berliuk-liuk untuk meningkatkan luas permukaan sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan atau yang biasa disebut jonjot usus. Jonjot usus berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Inilah yang menyebabkan tubuh kita memiliki energi untuk beraktivitas. Setelah dari usus halus, makanan menuju usus besar atau kolon. Usus besar bertugas untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang tidak terserap di usus halus. Sisa-sisa makanan yang telah membusuk tersebut disebut dengan feses. Di dalam usus besar, ampas makanan akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika feses masuk ke dalam rektum,
akan muncul keinginan untuk buang air besar. Kemudian feses akan keluar dari tubuh melalui anus.